Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatirus samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fiyah talipun ihdini lima uhturifa fi bi'inika innaka tahdiman tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al madad hadir yasikin wal arifin sayyidina wa sultan auliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddas Wasal Sahibul Izazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakat sana al mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman Sumanahtim bijalari Nabil Mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Para jamaah Ustadzah Katolik 165, alhamdulillah kita bersyukur sudah memasuki puasa yang ke-15. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kekuatan dalam beribadah kepada Allah. Pada kesempatan di pagi hari ini yang mulia ini, Ustadzah Katolik akan meneruskan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, karya daripada Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama sufi yang mempadukan antara syariat dengan hakikat, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Yang terdahulu kita dalil-dalil tentang syawahid daripada Quran. Sekarang tentang akhbar. Akhbar ini khobarun akhbar. Yaitu khobar dari Nabi Muhammad SAW. Qala mu'alif rahimahullah wa nafana bi ulumi fidarini amin. Wa amal ahbaru, maka adapun akhbar, khobar. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi orang baik, khairan yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan paham mendalam dalam agama oleh Allah. Wa yulhimu rusdahu, dan Allah akan mengilhamkan, menganugerahkan kepada seseorang yang kehendaki itu baik apa? Rusdahu, kecerdasannya. Nah, ini bukti bahwa orang yang memiliki ilmu, ya, keutamaan ilmu dalam hadis Rasulullah, mayuridillah, barang siapa yang dikehendaki orang tadi baik, maksudnya kasih ilmu, dia punya ilmu nih, dibentuk baik, akan dijadikan baik oleh orang. Maka seseorang tadi Allah apa? Yufaqihu fiddin. Dia akan diberikan paham agama yang mendalam. Bukan itu aja, yang kedua dia akan diberikan kecerdasan. Itu hadis Nabi. Tapi kali min hadis Muawiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, ya, wal al-ulama warasul anbiya, para ulama itu pewaris nabi, pewaris ilmunya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, jadi ulama itu menjadi ahli waris khusus dari para nabi-nabi, pahamnya para nabi, waris ilmu para nabi. Ulama di sini orang yang punya ilmu, ya. Tambah yang dimaksud ulama itu ulama suluk, ulama toreko suluk, ulama yang ngerti hakikat, ulama yang mengajak seseorang untuk dekat kepada Allah dengan ilmu suluknya. Wa ma'lumun, dan diketahui anau la rutbata fawqa nubuwah wa la syarafa fawqal warisah litilka rutbati. Kata Imam Ghazali,
diketahui tidak ada suatu martabat, suatu pangkat, suatu kedudukan di atas kenabian, gak ada kecuali al-ulama. Ulama itu di bawah kenabian, pewaris nabi dia. Ilmu zohir maupun ilmu batin. Nanti ada yang diwarisi ilmu zohirnya para nabi, ada ilmu batinnya. Wala sarafa wa kawaris alitilka. Maka tidak ada suatu kemuliaan di atas waris apa waris tadi, martabat itu, ya martabat ulama. Jadi ulama itu warisatul anbiya. Warisnya nabi itu ulama-ulama. Wa qala sallallahu wa yastaghfiru alil alim ma fis samawati wal ardh. Maka memohon ampun kepada Allah buat orang alim yang berilmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua mereka itu di langit di bumi memohon ampun kepada buat siapa? Orang alim. Itu saking derajatnya, saking tingginya. Di bawah para nabi seperti itu, orang alim, orang yang berilmu. Kemudian kata Imam Ghazali, wa ayu mansabin yazidu ala mansabin. Nah, sekarang kedudukan apa yang tambah di atas kedudukan ini? Enggak ada kedudukan yang lain kecuali ada alim atau ulama, orang yang punya ilmu, ilmu suluk, ya, ilmu tarekat suluk kalau kata Syekh Abdul Somad Al-Palembang dalam kitab Syekh Salikin soal ulama al-alim, yaitu mereka alim dalam ilmu suluk, torekoh suluk, ilmu hakikat, bukan ilmu zahir. Mansi ayu mansobin yazidu ala mansob, kedudukan yang tambah di atas kedudukan itu orang, yaitu suatu orang tastagilu malaikat samawati wal ardi istighfar. Itu malaikat memohon ampun, malaikat langit maupun malaikat bumi memohon ampun buat ke dia, ke Allah, istighfar. Wa qala sallallahu innal hikmata tajidus syarif syarfan wa tarful mulk hatta yudrika madarikal mulk. Innal hikmata, sungguh hikmah, ya ilmu ini, tazidu bertambah, asyarif mulia, syarafan kemuliaan, wa tarfau dan mengangkat amamluk, yang yaitu raja, hatta yudrika madarikal mamluk, sehingga dia memperoleh, mengetahui madariku, pengetahuan mamluk raja. Wa qad nabaha bihada ala samrati fidunya. Ya, ini adalah kata Imam Ghazali, ini memberi kabar ya buah dari ilmu di dunia. Dia jadi raja, akan diangkat jadi raja dia. Kalau orang berilmu itu raja, raja buat semua manusia. Wa ma'lum annal akhirata khairu abqa, dan diketahui bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baqala sallallahu waslatan la yakuna fi munafikin. Dua sifat yang tidak ada di dalam pada diri orang munafik. Apa itu? Husnul simtin, baik namanya, wa fiqhu fidin, yaitu fiqhu fidin, dalam pemahaman agama. Ya, jadi kalau orang munafik nggak dikasih. Wala tasyakana fi hadzal hadis, maka jangan kau ragu dalam hadis ini, linifaki ba'da fuqaha zaman. Jangan diragukan lagi, ada sebagian fuqaha zaman, ahli-ahli fikih zaman sekarang ini ada yang munafik. Fa innahu ma'rada bihi fiqhu alladhi donantuhu. Maka sesungguhnya apa yang dikehendaki dengan fikih yang diduganya. Alladhi donantuhu, yang diduganya, yang aku duganya. Wa sayati ma'na fikih. Wa adna darajatil faqih ayyulam anal akhiru khairum minad dunya. Maka serendah-rendahnya derajat faqih diketahui bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa hadhil ma'rifah, dan ma'rifat ini kata idza sadaqat wa ghalabat, apabila benar dan menang atasnya, bari'a, dia bebas, biha dengannya, daripada nifaq dan riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Abdulun nasil mu'min al-alim alladhi uhtija bihi nafa. Seutama-utama manusia orang yang beriman, alim, yang punya ilmu, alladhi, yang apabila dibutuhkan kepadanya, nafa, bermanfaat. Wa idastagana anhu,
agna nafsi. Apabila nggak dibutuhkan, dia akan bermanfaat buat dirinya. Wa qala sa'asam al iman uryanun, iman itu telanjang, walibasuhu dan bajunya iman itu takwa, wajinatuhu dan perhiasannya al haya malu, wasamaratuhu dan buahnya iman itu adalah ilmu. Wa qala sa'asam aqrabun nas min darajun nubuwah, yang orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat daripada derajat kenabian, ahlul ilmi, orang berilmu, dan wal jihad. Amma ahli ilmu padalu nas ala majat bi rasul. Adapun ahli ilmu, orang yang punya ilmu itu menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa amma ahlul jihad, adapun ahli jihad, pajadu mereka jihad bi aswafim dengan pedang mereka, ala majat bi rasul, apa yang telah dibawa oleh para rasul-rasul. Wa qala sallallahu li mauti qabilati aisar min mautil alim. Maka Nabi Muhammad bersabda, kematian satu qabilah itu ringan daripada kematian orang alim, orang berilmu. Wa qala alaihi salatu wasalam, annasu ma'adin kama'adil zahab wal fida. Manusia itu ibarat tambang, barang tambang, seperti barang tambang emas dan perak. Fahyaruhum, maka yang paling baik di antara mereka fil jahiliyah, yaruhum fil Islam, yaitu yang paling baik dalam Islam, idza faqahu, apabila mereka faqih, yang berilmu. Wa qala sallallahu yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama bidami syuhada. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ditimbang pada hari kiamat itu tintanya para ulama, ahli-ahli ilmu yang mengarang kitab, mengarang catatan-catatan ilmu, itu ditimbang dengan darahnya para syuhada. Wa qala alaihi wasallam, man hafidha ala ummati arba'in hadisan minas sunati hatta yu'adiha ilaya kuntulahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghafal atas umatku menghafal gitu 40 hadis daripada sunnah, ya sunnahku, sehingga dia menjalankannya, menunaikannya, ilai kepadanya, menjalankan sunnah tadi, 40 hadis dia hafal, dia amalkan, dia jalankan, ya, kuntulau syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah, aku akan menjadi orang yang memberikan syafaat dan akan menjadi saksi di hari kiamat. Wa qala Nabi SAW, man hamila min ummati arba'in hadisan, barang siapa yang membawa daripada umatku 40 hadis, laqiyallahu azza yaumal qiyamah faqihan aliman, maka Allah akan menjadikan dia, akan mempertemukan dia di hari kiamat, ketemu dia seorang faqih, lagi seorang alim, 40 hadis. Wa qala sallallahu man tafaqaha fi dinillah azza wa jalla kafallahu ta'ala ma'ahama warjaqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang tafakuh, yang bertafakuh mendalam dalam agama Allah azza wa jalla yang mulia dan agung, maka Allah akan cukupi apa yang kesusahannya dan akan diberi rezeki dari rezeki yang tidak diduga-duga. Wa qala sallallahu Allah azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Muhammad mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ini alimun. Kata Allah, ya Ibrahim, aku ini orang yang maha tahu. Uhibbu kulla alim, maka aku mencintai orang yang alim. Wa qala sallallahu ala alim amin Allah subhanahu fil ardi. Orang yang berilmu itu, orang yang memiliki ilmu merupakan aminullah, amanah Allah yang ada yang membawa amanah Allah ada di muka bumi. Wa qala sallallahu sinfani min ummati idza sallallahu nas. Dua golongan daripada umatku, apabila mereka baik, maka baik semua manusia. Apabila dia rusak, rusak manusia. Siapa mereka itu? Al-umara wal fuqaha, yaitu pemerintah dan fuqaha, ahli fikih, orang berilmu. Wa alaihi salam idza ata aliyun yauma idza ata alayya yauman
idza ata ali yauman la azdadu fi ilman yuqribuni ilallah azza wa jalla la burika fi samsi lagan. Idza ata apabila datang alai kepadaku hari la azdadu aku tidak bertambah di dalam satu ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah, pala burika li maka tidak ada keberkahan bagiku fi tulu'i syamsi dalikal yaum ketika terbit matahari pada hari itu. Jadi kalau datang hari katanya dia tidak bertambah ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah, maka tidak ada keberkahan bagiku katanya ketika matahari itu terbit pada hari itu. Wa qala alaihi salam bitabdilil ilmi dalam menjelaskan keutamaan ilmu alal ibadah wasyahadah atas ahli ibadah dan wasyahadah syuhada. Wa fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulun min asad. Keutamaan orang alim, orang berilmu di atas hamba seperti keutamaanku di atas paling rendahnya seseorang daripada sahabatku. Fanzur kaifa ja'alal ilma muqarran li jatun nubuwah, maka lihat oleh kamu bagaimana Allah menjadikan ilmu sebagai muqarranah yang diikuti dengan derajat kenabian, wa kaifa hatta rutbatal amal wa jarida anil ilmi, bagaimana turun derajat seseorang ketika beramal tanpa ilmu, kosong daripada ilmu. Wa in kanal abid la yahlu ani ilmi bil ibadah alati wajib alaiha, maka ada seorang hamba yang kosong, yang enggak punya ilmu dalam ibadah yang dilakukannya, walau lam takun yaumal qiyam lam takun ibadah, maka ibadahnya enggak jadi ibadah kalau yang enggak pakai ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah beberapa hadis yang mendukung dengan keutamaan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya muqallibal qulub, ya man yahlu bainal qalbi wasyahir, qulubuna waj'ali mu'asran fi qulubihim, ya muqallibal qulub, ya man yahlu bainal qalbi wasyahir, qulubuna waj'ala bi tabil waj'ali muslimin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.